Oh yes, welcome back to AOTD and for of the day. Balik lagi kita ke Pantai Selong Bulanak. Cuman kali ini kita nggak bahas pantainya, tapi kebetulan kemarin ngobrol sama Mami Ridwan kalau ada acara Surung Serah Aji Krame. Nah, tapi sebelum kita masuk Surung Serah Aji Krame, ini ada yang menarik kalau di Lombok ya. Ada yang menarik itu yaitu sebelum nikah itu harus nyulik dulu. Kalau bahasa Indonesia gitu nggak, Mi? Tapi dalam bukan arti sebenarnya pasti. Nggak asal nyulik ya. Nah, boleh kita sebelum masuk ke Aji Kramenya kita cerita sedikit tentang adat pernikahan yang cukup unik di Lombok ini karena kan berbeda banget sama wilayah Indonesia yang lainnya, nggih. Nah, dulu kalau di leluhur kita dulu waktu memaling ini kan memang sudah disepakati sama orang tokoh-tokoh yang ada memaling di kalau memaling ya. memaling awalnya. Ya. Dengan cara memaling ini sudah disepakati sama tokoh-tokoh kita yang ada di Pulau Lombok ini. Oleh sebab itu kita mengadakan memaling ini. Kalau kita ngambil dengan membicarakan sebelumnya, jangan-jangan nanti ada si pihak perempuan tidak suka maupun si pihak laki tidak suka begitu. Oleh sebab keluarga itu dalam arti keluarga. Oleh sebab itu adanya memaling ini. Jadinya sudah disepakati dari awal dulu sama tokoh-tokoh kita yang ada di Pulau Lombok ini. Dari zaman kerajaan gitu. Ya. Berarti udah lama banget. Udah lama. Sebelum Bukan Indonesia merdeka kita berarti. aja sudah tahu begini. Iya. Bukan sekarang masalah memaling itu. Udah bener-bener Ya, dari zaman sudah ada dari dulu. udah lama banget itu berarti. Terus sesudah memaling ini ada namanya mangan perangkat. Sesudah nyampe si perempuan itu ke rumahnya laki. Namanya mangan perangkat. Harus di satu ayam panggang itu begibung kalau cara. Begibung tuh makan rame-rame ya. Makan berdua sama pengantennya. Sama pengantin harus itu. Mangan perangkat itu. Makan bersama lakinya si perempuan. Nah, kalau kita kan begibung pada malam datang itu, malam merari lah istilahnya. Malam melai. Itu tahap-tahapnya kan udah habis melai. Nah, terus itu ada ngasih kabar ke kan yang cewek diculik nih. Ya. Yang cewek diculik. Ada ngasih kabar gitu, Mi? Ya, ada. Itu namanya peselabar. Itu kalau peselabar menuju ke rumah orang tua si perempuan. Kalau pesejati itu menunjukkan kepada tokoh adat di sana. Oh, jadi ngirim 2 utusan? Iya, 2 utusan. Ngirim 2 utusan ke pihak perempuan. Kalau memberi kabar lah kalau pihak perempuannya dibawa lari gitu ya. Udah dibawa lari. Gitu. Pertama, pesejati itu khusus untuk tokoh adat yang ada di dusun itu, yang peselabarnya untuk ibu si perempuan, untuk keluarganya. Gitu. Baru namanya Nede Rahayu minta kebagusan, bisa mas kawin di sana. Nede Rahayu itu namanya. Sesudah itu baru ada pisuke. Pisuke itu tagih menagih. Oh iya, ini menagih. Bukan tagih menagih sih. Kalau kita tagih menagih di Lombok itu ndak ada harganya itu. Cuman oleh sebab itu kalimat ini diberi nama pisuke. Karena si ibu perempuan ini baru dia itu senang dikunjungi sama anaknya sesudah ada pisuke ini. Misalnya mas kawinnya 5 juta itulah. Yeah. Nah, dia harus bawa karbau 2 misalnya. Dengan beras dan lain sebagainya itu secukupnya. Baru ibunya suka. Bukan tagih menagih. Bukan tagih menagih ya. Jadi kayak untuk mengambil hati keluarga pihak perempuan gitu. Tapi tetap di dalam kalimat Lomboknya tetap tagih menagih. Tapi ya? tujuannya seperti itu. Pisuke itu. Kalau belum suka, belum senang ibunya itu bisa, supaya seneng lah ya, di situ. Baru habis pisuke itu baru ada nyongkolan ini. Nah, itu nikahnya gimana, Mi? Kan pisuke itu pernikahan secara agamanya ya? Itu nanti gimana tuh? Apa di tempatnya si cowok ini berarti? Ya, si cowok di tempat si cowok ya. Acara pernikahan akad lah ya, akadnya. Baru setelah nikah itu ke
diantar pakai nyongkolan tadi. Ya, sesudah nikah. Mas kawin dulu kan. Uh-huh. Kalau udah ditagih mas kawinnya misalnya 5 juta ya jadi langsung. Pada saat pisuke tuh ya. Sebelum pisuke. Sebelum pisuke. Baru nikah. Dikawinkan. Uh-huh. Nah, sesudah perkawinan selesai, baru ada pisuke ini. Oh, berarti nikahnya sebelum pisuke malah? Sebelum. Oh gitu. Sebelum jadi pisuke ini biar enak lah ketika pulang ke keluarga perempuan gitu ya. Kan sudah dinikahin. Oh, nggih. Nah, baru ada pisuke. Iya, habis pisuke baru ke acara nyongkolan tadi. Ya. Sekalian surung serah haji kerama itu. Nah, di dalam surung serah haji kerama ini ada 3 macam juga kan. Ada utama, ada madya, niste utama. Kalau yang tadi itu madya. Bedanya atau apa tuh yang bedanya kalau madya itu biasa-biasa, cuman pakai pembayun saja seperti tadi kan. Kalau utama itu ada karas di sana, ada mamas, ada kebonode, ada patih rate namanya juga kan, ada penempel. Bahasanya asing semua ya. Ada panji di nyongkolang utama itu kita pakai pembayun, 2 pembayun jadinya. 3 pembayun penampi, 4 pembayun. 4 pembayun. Pembayun penampi, terus pembayun penyurung, baru pembayun penempek si perempuan, pembayun penempek si laki. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu, pembayun itu tadi kayak yang ini ya, yang nembang lagu itu ya, itu pembayun ya. Jadi kalau yang dari pihak cewek itu namanya pembayun penampi. Kalau yang dari pihak cowoknya itu pembayun penyurung. Nah, itu. Jadi ada pembayun-pembayun, nanti kan ada juga di videonya lah, nanti kita kasih kan. Nah, setelah itu nih ada madya, utama sama niste. Kalau yang niste ini? Niste itu enggak jauh beda dengan yang tadi. Oh, enggak jauh beda. Terus kalau menyangkut haji kerama itu juga ada 3. Ada 3 macam. Ada yang harta itu 6-6, ada yang 33, ada yang 100. Gimana? 66? Ada yang 33, itu kastanya rendah, kalau di Lombok kan. Terus 6-6 per bapa. Kalau lalu itu 100. Iya kan, kalau adat sini kan masih ada kayak darah biru gitu nih ya, masih ada darah birunya sampai sekarang juga tetap itu kan ya. Itu. Nah, kalau tadi kan kita perhatiin ada ini Mi, ada apa sih namanya? Pertama kan itu siapa yang datang? Yang apa? Yang dia dari pihak si cowok? Ya, itu namanya pisulung. Pisulung ya. Pisulung. Memberi kabar bahwa pembayunnya sudah menunggu di belakang. Oh, memberi kabar aja dia. Memberi kabar aja. Itu namanya dani pisulung. Pisulung ya. Kalau yang dari pihak cewek tadi itu tokoh-tokoh adat yang di depan, terus yang bagian belakang itu sama masyarakat. juga ya, semuanya emang ya, yang kiri kanan ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Tokoh pemudanya ada juga. Terus semua ada di sana, semua tokoh-tokoh semua. Tokoh-tokoh di situ, tokoh desa tuh ya. Itu terus kan tadi ada apa sih? Itu yang dilantunin apa sih? Saya nggak bisa bahasa Asak, bingung juga. Itu tembang. Itu tembang. Nah, itu tembang yang untuk memberikan oleh-oleh kepada pihak perempuan kan. Apabila tembang itu dimintain sama pembayun penampi ini, kalau tidak dimintain juga bisa. Itu tidak begitu istilahnya, itu kan eger-eger srire kalau cara di sini kan eger-eger srire. Apa itu eger-eger srire? Pantun lah istilahnya, pinje-pinjean, supaya kita yang menunggu pembayun dari pihak laki itu tidak terlalu capek. Itu menjadi oleh-oleh kita. Ada hiburan. Ada hiburan. Dikasih hiburan dari pembayun penyurung itu ya. Tapi yang paling penting di adat istiadat itu sudah haji kerama. Haji kerama itu yang mana tuh? Yang dihitung tadi. Yang ada berdiri terus mendekat, terus ada kain. Itu olen namanya. Olen. Terus ada penginang kuning itu. Itu namanya sirah haji. Pengoneng tuh, Pak? Penginang kuning. Penginang kuning. Itu sirah haji namanya. Sirah haji. Sirah haji. Pemeli. Itu kayak ini ya, kayak seserahan gitu ya, kan? Seserahan kayak sajen.
kayak seserahan. Tipe di sana kan ada kain putih, kain hitam. Heeh. Kalau putih itu melambangkan bahwa agama suci kan, agama Islam. Kain hitam itu melambangkan adat istiadat. Oh. Karena kita di sini juga di Lombok punya 3 kategori. Adat istiadat teradat. Pertama adat kepada kita, diri kita, adat kepada agama, adat kepada negara. Oh. Adat istiadat teradat. Adat istiadat teradat. Adat istiadat teradat. Adat terhadap diri sendiri itu maksudnya lebih ke perilaku ke diri sendiri nggak, Mi? Mengkaji diri sendiri. Baru adat ke agama. Adat ke agama itu. Adat ke negara. Adat ke negara. Banyak ya guys ya kalau kita ngomong, nggak ada habis sebenarnya. Kita kalau sehari ngobrol juga nggak bakal habis ya, Mi, kalau ngomong adat itu. Ini aja kita baru adat bahas istiadat ini 12 hari 12 malam juga nggak akan habis. Karena itu menyanggung diri kita, menyanggung agama, menyanggung negara, semua di sana. Iya, tadi gini aja kita baru bahas Suruh Serah Haji Krama udah panjang begini. Kalau ini, Mi, kalau pada awalnya kenapa ada Surung Serah arah lebih ke tujuan ya, tujuan dari Surung Serah Haji Krama ini apa tuh, Mi? Memang itu juga ada sejarahnya. Ada sejarahnya dulu, juga. Ada sejarahnya dari dulu, karena Surung Serah ini itu kan dengan kalimat-kalimat pembayun itu kan pemban. Pemban itu artinya datu. Datu pembayunnya. Tembang. Pembayun. Pembayun itu tadi ya. Dengan arti kata lain datu. Sebenarnya tujuan pokoknya. Itu sudah disejarahkan dari zaman kerajaan Pejanggi itu dulu. Kerajaan Pejanggi, terus kerajaan ini Banjargetas sudah ada itu. Lombok berapa kerajaan sih, Mi? 5 dulu ya, 5 kerajaan. Soalnya saya belum pernah nemu buku kerajaan Lombok kan. Kalau kita belajar sejarah nggak ada juga kan di pelajaran itu. Adanya kalau kerajaan paling Majapahit, Sriwijaya kan itu. Makanya kalau Lombok saya belum pernah nemu bukunya tuh. 5 kerajaan. Belum pernah baca. Semua itu 5 kerajaan. 5 kerajaan dulu ya. Selaparan, Bayan, Pejanggi, Pujut gitu. Enggak, kalau tujuan Haji Krama Surung Serah Haji Krama kalau buat entah pihak keluarga atau buat masyarakat atau lebih ke manfaatnya lah, bisa ada nggak yang bisa dijelasin? Ya banyak. Karena manfaatnya di sini kalau kita tidak melaksanakan adat istiadat di Lombok itu pasti akan terjadi peperangan kadang-kadang. Sampai sekarang? Iya. Kalau orang tidak punya akhlak, adat istiadat itu kan termasuk akhlak. Iya, termasuk ada. Misalnya sekarang itu. Anak saya kawin, terus enggak saya lakukan adat istiadat, ya paling 10 Lombok yang ngomong sama saya bahwa saya itu tidak punya adat. Oh, lebih ke karena itu tradisi dan itu kayak sopan santun lah ya. Karena adat istiadat menurut saya sangat mendukung, karena di sini ada yang pernah diceritakan sama orang-orang tua dulu kita yang sudah dahulu meninggalkan kita di sini. Karena dulu iblis saja menyandang gelar laknatullah berdasarkan dengan akhlaknya tidak ada. Iya, benar. Nah, jadinya kenapa di Lombok ini selalu dikukuhkan atau dikuatkan adat istiadat, karena berdasar pedoman itu. Oh, kalau manusia ya akhlak. Kalau manusia sudah tidak punya akhlak ya sudah kayak iblis. Ya, sudah kan, lebih dari iblis malah ya, karena kita berakal juga kan. Kalau ini, Mi, tadi kan udah Surung Serahnya ya. Surung Serahnya ada yang bahas ketawa-tawa tuh, kita sih nggak ngerti tuh. Itu karena arti dari tembang tersebut itu lucu. Lucu kayak itu. Sekalian menghibur yang udah nunggu-nunggu itu tadi tuh. Iya, kayak tadi itu tembang pembuka jebak namanya itu. Kalau tembang itu diartikan lucu sekali karena dadalani umanjing hamung suwiji. Nah, dadalani itu
jalan kan. Heeh. Amung Suwiji satu-satunya. Suwiji itu kan satu-satunya. Satu-satunya. Jalan satu-satunya. Nah jadinya arah arti dari tembang itu banyakan ke punya perempuan. Oh, ke anu. Ke Ya, itulah ke bagian intim ke mungkin antara ya. perempuan Dan laki-laki. cewek, ya. Dan ya bahas itulah pokoknya 18 plus kayak gitu Sampai, ya. Surang Arge Jurang Jerong dia ngomong gitu kan pembayunnya, dengan artian di kalimat yang tadi itu Sureng Arge Jurang Jerong itu ada jalan tetapi sangat dalam. Di sana ada tebing itulah kalimatnya kan. Nah jadinya yang tersindir itu pihak perempuan. Tapi ada juga yang menentukan di kalimat itu dari laki juga. Nah, itu banyak itu anunya. Itu bagi pada saya nggak ngerti, ketahui udah gitu ekspresinya kan lucu ya, masuk itu kan pas penembangnya yang dari penyurungnya kan, saya ketawa kan lihat ekspresinya aja kan, bahasa apa ini cuman kan saya nggak ngerti. Bahasa Lombok juga Lombok halus kan ya tadi ya. Bahasa kalau di Jawa tuh kromo inggil, bahasa kerajaan ya, bahasa kerajaannya guys. Jadi setelah suruh serah itu baru tadi ada acara nyongkolannya. Nyongkolan itu kayak mengenalkan gitu. Kan kayak kayak diarak gitu kan ya, bukan diarak. Kalau diarak kan diangkat ya, jadi pengantinnya kayak jalan kaki kayak gitu. Nah kalau nyongkolan ini emang satu paket sama surung serah tuh nih? Ya satu paket. Dan itu jarak 200 meter dari rumah perempuan itu tidak boleh pakai sepeda motor gitu. Emang harus jalan kaki? Harus kayak jalan tadi. kaki. Paling enggak kalau utama itu ada namanya dulu kan di Pikul. Tapi itu pakai Juli Jempane namanya. Tapi jarang itu sekarang. Jarang ya. Jadi guys, kalau di Lombok ini nggak ada macet sebenarnya. Tapi ketika hari Sabtu dan hari Minggu, kalau emang ada macet, biasanya itu karena ada nyongkolan di situ. Biasanya yang bikin macet itu doang Mi ya. Dan itu yang bikin macet bukan karena orang rame salah satu itu karena rame, tapi biasanya yang lewat pun ikut nonton gitu biasanya. Jadi yang bikin macet kan ya bukan karena nyongkolannya, tapi ketika orang lewat juga ikut nonton gitu biasanya. Kan kadang-kadang ikut nyongkol juga dia. Iya, ikutan jalan juga ya. Karena asik. Iya, karena ada gendang belinya juga yang khas dari sini. Itu kalau tujuan aslinya tuh Mi, untuk nyongkolan ada yang bisa dijelasin nggak kan? Jalan kaki kenapa harus ada arak-arakan kayak gitu? Itu memang itu sudah menyangkut adat istiadat. Karena kita masuk kalau ikut di Rawang Pembayun itu kita nggak boleh pakai sandal. Oh, nggak boleh pakai. Naik di Widian itu nggak boleh kita pakai sandal. Ada batasannya tadi tuh ya. Nggak boleh kita pakai sandal itu. Masuk ke ke area Aji Krama itu nggak boleh kita pakai sandal. Ke area Aji Krama itu nggak boleh. Paling jarak 10 meter sudah kita buka sandal. Iya. Yang tadi kan makanya pada buka sandal tuh kan. Itu kan sudah menyangkut adat semua. Baik dari nyongkolan itu kalau kita mau pakai sepeda motor langsung ke dalam ya nggak dikasih. Iya, nggak bisa. Jarak 250 meter atau 300 harus kita jalan kaki walaupun kita pakai pesawat. Nggak perlu tahu itu. Tapi kalau pada dasarnya kalau saya lihat kayak nyongkolan kan jalan kaki itu kayak kenalin ke desa ini udah nikah gitu sih. Kenalin ini udah nikah loh gitu. Jadi kan nyongkolan dari pihak cowok jalan kaki ke pihak cewek ya. Jadi kayak biar desa tuh tahu jangan diganggu, jangan ini gitu. Udah punya suami yang ini. Ya. Memamerkan diri bahwa dia sudah kawin gitu. Kayak gitu. Itu namanya ngiring juga kan. Ngiring. Nah itu tadi kalau ada gendang belinya, ada apa sih emang arak-arakan juga tuh dari kampung juga ya Mi ya, dari satu desa ya maksudnya ya, yang arak-arakan dari tempat si cowok sampai tempat cewek. Kalau saya pernah dulu ikut ada saudara juga nyongkolan, saya angkat payungnya tuh kan, jadi saya dari pihak ceweknya, saya kan datengin dulu terus sambil nganterin itu bawa payung, berat juga sih. Berat juga guys itu payungnya. Kaget lah kenapa saya yang harus bawa, saya nggak ngerti apa-apaan saya bilang. Oke, jadi itu kalau kita baru bahas surung serah Aji Krama ya. Yang pasti kalau kita ngomong adat buat pernikahan sendiri itu panjang banget guys. Jadi dari Melainya, terus dari Melai ntar ada kirim kabar, belum lagi kalau ada masalah
saingan si cowok ini ya sama si cewek sebelum dia nikah tuh kan. Ada lagi, waduh pusing ya Mi ya. Kalau saya sih udah pusing ya, karena banyak banget adatnya saya bilang. Kurang ngerti juga karena ya namanya adat guys ya, itu emang alat yang emang diturun dari zaman dulu banget, zaman kerajaan banget. Oke, makasih banyak Mi, itu dia penjelasan sedikit tentang surung serah Aji Krama guys. So thank you for watching, don't forget for subscribe, like and share to everyone and everywhere. See ya.